Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Agil Salimi, NIM 1230547. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang hukum dan hakim. Yang pertama ada aliran legisme, adalah paham dan filsafat hukum yang menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber yang sah, dengan prinsip utama bahwa hukum harus bersifat tertulis dan diterapkan sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi faktor di luar teks hukum. Aliran ini menekankan kepastian hukum, kedaulatan undang-undang, dan netralitas hakim, di mana hakim dianggap sebagai mulut undang-undang yang hanya menerapkan hukum secara mekanis tanpa menambah atau mengurangi isi undang-undang. Dalam sistem ini, undang-undang dipandang sebagai sumber hukum tertinggi, sehingga hukum adat, kebiasaan, atau moralitas tidak diakui kecuali diatur dalam undang-undang, dan semua keputusan hukum harus didasarkan pada aturan tertulis tanpa memberi ruang bagi diskresi atau kebijakan pribadi hakim. Meskipun menjamin kepastian hukum, aliran ini dikritik karena kurang fleksibel dalam menghadapi situasi yang tidak diatur undang-undang, mengabaikan keadilan substansif, dan membatasi peran hakim dan menangani kasus kompleks atau unik. Penerapan aliran ini pernah dominan di Prancis pada abad ke-19, terutama setelah diberlakukannya Kode Sivil Napoleon yang menegaskan supremasi undang-undang tertulis dan sistem hukum. Lalu, yang kedua ada aliran Begriffsjurisprudence atau jurisprudensi konseptual, berkembang di Jerman pada abad ke-19. Aliran ini memandang hukum sebagai sistem logis yang harus dianalisis secara deduktif dan menitik beratkan pada konsep serta sistem hukum yang abstrak. Hakim dalam aliran ini hanya berperan sebagai penerjemahan hukum yang sudah ada tanpa memperhatikan kondisi sosial. Tokoh utamanya adalah Georg Friedrich Upstal dan Bernhard Wittgenstein. Lalu yang ketiga ada aliran Freie atau mazhab hukum bebas, muncul sebagai reaksi terhadap Begriffsjurisprudence. Aliran ini menekankan kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum dan mengakui bahwa hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang tertulis tetapi juga dari kebiasaan dan praktik sosial. Aliran ini berpendapat bahwa hukum harus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Tokoh utamanya adalah Hermann Coleridge dan Eugen Harris. Lalu yang keempat ada aliran Sociologisme atau mazhab sosiologi hukum, memandang hukum sebagai bagian dari fenomena sosial yang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Aliran ini menekankan pendekatan empiris dan menganalisis hukum dan menganggap hukum sebagai alat untuk mengatur serta mengarahkan perubahan sosial. Tokoh utamanya adalah Emil Durkheim, Max Weber, dan Rousseau. Lalu yang kelima ada aliran sistem hukum terbuka, melihat hukum sebagai sistem yang dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Aliran ini mengakui interaksi timbal balik antara hukum dan masyarakat serta memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan zaman. Tokoh yang berkontribusi pada konsep ini adalah Niklas Luhmann dengan teori sistem sosialnya. Terima kasih, segitu saja dari saya Alif Agil Salimi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.